Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aditya Marantika, mahasiswa Teknik Industri Fakultas Teknik Universitas Islam Bandung. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan hasil penelitian tugas akhir saya yang berjudul Clarifying Object terhadap rancangan alat cetak genting berdasarkan kebutuhan konsumen menggunakan partial least square. Studi kasus pada PD Rai Karya yang terletak di Jalan Jenderal Ahmad Yani, Jatiwangi. Perusahaan ini berdiri sejak tahun 2006 dan konsisten untuk membuat genting dengan kualitas terbaik untuk pelanggan. Pada kondisi di lapangan, alat cetak genting didominasi tenaga manusia dalam proses pengoperasiannya. Komponen permasalahan selanjutnya adalah komponen alat cetak genting kerap kali malfungsi, yang dimana beberapa komponen telah dinyatakan aus, sehingga tidak dapat digunakan sebagaimana mestinya. Pada perusahaan ini terdapat 30 pekerja dengan 8 jam kerja, dengan proses produksi 1.200 pieces per wangi. Permasalahan ini tentunya akan bergantung pada hasil cetakan, di mana cetakan 20% pada setiap produksinya itu mengalami kegagalan produksi. Hasil cetakan dinyatakan retak, bahkan pecah karena proses pengepresan yang tidak sempurna. Pada penentuannya, kita akan menentukan faktor yang mempengaruhi model alat cetak genting dan mendapatkan bagian-bagian yang berpengaruh terhadap alat cetak genting untuk kemudian merancang model alat cetak genting pada PD Rai Karya dengan berasaskan kualitas, partial least square, uji validitas konvergen, tree diagram, dan gambar teknik. Ada beberapa uji validitas outer model, yaitu uji validitas konvergen, yang dimana AV di sini adalah pertanyaan yang dilontarkan atau pertanyaan kuesioner yang dijadikan sebagai acuan, diajukan kepada operator dan menjadi alat ukur operator dalam memahami indikator apa yang harus ada pada alat cetak genting. Dasarnya, keahlian operator terhadap alat cetak genting sudah cukup mumpuni dengan melihat korelasi antar konstruk yang tinggi, ditunjukkan dengan nilai probabilitas di atas 0,5. Nilai probabilitas terhadap pertanyaan yang diusulkan telah memenuhi syarat dan dianggap valid. Outer loading pada tugas akhir ini menyatakan korelasi antar indikator tidak memenuhi syarat yang sesuai dengan nilai 0,40 berdasarkan keinginan operator terhadap alat cetak genting. Artinya, menurut operator, indikator yang dihilangkan ini dianggap belum dibutuhkan pada saat sekarang ini. Pertimbangan ini dilihat dari beberapa aspek, diantaranya kapasitas produksi yang masih kecil, serta kesederhanaan alat cetak genting yang digunakan. Untuk kemudian, uji validitas diskriminan. Perhitungan uji validitas diskriminan di sini adalah untuk mengukur dua konstruk yang diprediksi tidak berkorelasi menghasilkan skor yang memang awalnya tidak berkorelasi, yaitu diantaranya perhitungan variance inflation factor, yang dimana seluruh indikator dinyatakan valid karena memiliki nilai indikator kurang dari 5 berdasarkan ketetapan yang berlaku. Berdasarkan perhitungan cross-loading pada setiap variabel yang di dalamnya menunjukkan sebuah indikator komponen penyusun alat cetak genting ditunjukkan hanya sebanyak 30 indikator yang memenuhi kriteria nilai 0,7. Analisis outer model yang dilakukan untuk memastikan bahwa pertanyaan yang diujikan memberikan hasil signifikan, di mana alat ukur tersebut memiliki kemampuan dan dalam merespon kebutuhan operator terhadap alat cetak genting. Dinyatakan sebanyak 15 indikator reliable berdasarkan kriteria rules of thumb yang telah ditentukan, maka output data menunjukkan hasil semua kriteria outer model terpenuhi, serta dapat disimpulkan bahwa data penelitian memiliki nilai reliabilitas yang baik sesuai, dan dilanjutkan pengolahan analisis inner model. Evaluasi inner model dapat dievaluasi dengan melihat R-square, reliabilitas indikator untuk konstruk dependen, dan nilai tes statistik dari pengujian jalur PET. Semakin tinggi nilai R-square berarti semakin baik model prediksi dari penelitian tersebut. Sedangkan nilai PET koefisien menunjukkan tingkat signifikansi dalam pengujian hipotesis. Pengujian model struktural pada penelitian ini digunakan untuk memperoleh serta mengetahui pengaruh antar variabel yang terdapat pada penelitian dengan perhitungan nilai koefisien PET yang dilakukan dengan menguji hipotesis pada Smart PLS, yang dimana dilakukan dengan proses
bootstrapping untuk menghasilkan T hitung. Ada 3 kategori dalam mengelompokkan nilai R-square. Jika nilai R-square itu 0,75 maka dinyatakan kuat, 0,50 dinyatakan moderat, dan 0,25 dinyatakan lemah. Analisis perancangan kemudian dituangkan dengan intended bill of material yang menampilkan sebuah kebutuhan item yang disusun serta dirakit berdasarkan level kepentingan dalam perancangan alat cetak genting. Bagian atas tubuh tengah berpengaruh signifikan serta berkontribusi baik terhadap alat cetak genting yang akan dirancang nantinya. Diagram pohon akan menjabarkan sebuah usulan indikator dari setiap bagian komponen dari alat cetak genting yang dirancang. Pada dasarnya, alat cetak genting yang dirancang ini sudah mengajukan usulan dengan menyematkan sistem hidrolik pump yang dilakukan dengan pemrosesan pada bagian atas untuk menekan bagian tengah dengan alas berupa aluminium yang tahan karat, yang dimana faktor yang mempengaruhi perancangan alat cetak genting dapat diidentifikasi dengan mengolah hasil kuesioner menggunakan partial least square, dan pengaruh antar indikator pada bagian alat cetak genting yang baik akan berkorelasi positif. Hasil ini diperoleh dari pernyataan responden, dan rancangan produk yang diusulkan diharapkan akan lebih baik karena ditambahkannya beberapa komponen penunjang alat cetak genting. Terima kasih atas partisipasinya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.